Hai, selamat datang di mata kuliah Pengembangan Kepribadian Terintegrasi atau disingkat MPKT tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Pribadi Stianto, salah satu evaluator mata kuliah ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Izinkan saya memberikan pengantar untuk mata kuliah ini. Ya, ini mata kuliah yang sangat tipikal. Perkuliahannya sepenuhnya dilakukan secara daring dan bersifat sangat mandiri. Dalam arti mahasiswa secara perorangan atau kelompok membangun pemahamannya sendiri. Suatu cara pembelajaran yang semakin menjadi tuntutan abad ke-21 ini. Mari kita mulai. Ya, bersama-sama dengan MPK Agama dan Bahasa Inggris, MPKT merupakan mata kuliah wajib universitas. MPKT ini adalah mata kuliah 5 SKS, sehingga sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan, ini berimplikasi 5 kali 170 menit atau 850 menit untuk proses belajar, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri per pekan yang perlu dialokasikan untuk mata kuliah ini. Kegiatan mandiri artinya Anda mencari atau memperkaya pemahaman Anda tentang topik yang sedang dipelajari pada pekan tersebut. Tentu saja, seperti MPK lainnya yang memiliki kekhasannya, keintegrasian mata kuliah ini menjadi kekhasan dirinya. Ya, mata kuliah ini mengintegrasikan sejumlah hal. Ada pengembangan kemampuan bahasa Indonesia dan keterampilan menjadi pembelajar seumur hidup. Selain menghayati pentingnya tanggung jawab diri dan kolaborasi, juga ada penghayatan kewarganegaraan dan etika atau kemampuan untuk menimbang baik buruk atau benar salahnya tindakan, pemikiran, dan kebijakan. Selain itu, Anda juga mengembangkan wawasan tentang alam agar Anda bisa lebih bijaksana dalam mengelolanya. Tentu saja sebagai sebuah mata kuliah, MPKT yang 5 SKS ini mempunyai kegiatan terjadwal dan tugas terstruktur. Jadi tujuan mata kuliah MPKT ini dinyatakan secara formal adalah untuk membentuk kekuatan dan keutamaan karakter mahasiswa yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kekuatan dan keutamaan itu meliputi 6 aspek, yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan, kemudian kemanusiaan dan cinta, selanjutnya kesatriaan, lantas ada keadilan, selanjutnya tentang pengelolaan diri, dan keenam adalah spiritualitas. Keenamnya dapat terlihat dalam wujud yang lebih perinci, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, kritis, antusias, senang berbagi, suka membantu, jujur, gigih, berintegritas, dan bersemangat. Adapun kompetensi umum yang ingin dicapai adalah bahwa mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini dapat menjadi insan akademis yang dewasa yang mampu menganalisis masalah secara mendalam, komprehensif, logis, dan kritis sehingga mampu menghasilkan solusi yang logis dan etis dengan memperhatikan prinsip dan kaidah logika dan etika. Kita lanjutkan. Pelaksanaan perkuliahan ini adalah perkuliahan jarak jauh atau daring. Dan ini penting, dilakukan di luar kelas formal. Sesuai dengan jiwa merdeka belajar dan melatih keterampilan Anda untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Bersesuaian dengan itu, maka metode belajarnya adalah mandiri. Sekali lagi, Anda dituntut belajar mandiri dan lagi-lagi ini adalah kompatibel dengan semangat merdeka belajar dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan UI yang berjiwa pembelajar seumur hidup.
sesuai dengan tuntutan zamannya. Dosen ketika bertugas pada mata kuliah ini hanya akan sebagai evaluator, bukan narasumber, dan bukan pula sebagai fasilitator. Kegigihan dan kekritisan Anda dalam mencari, demikian pula keingintahuan Anda dalam mengungkapkan yang sudah disediakan oleh emas, serta kekompakan dan kedisiplinan Anda dalam bekerja sama akan menjadi kunci keberhasilan belajar Anda. Ya, di sini ada strategisnya kerjasama. Bekerja sama berarti semua bekerja menyelesaikan kewajiban yang dipercayakan pada dirinya pada waktu yang ditetapkan. Anda bukan hanya disiplin dalam menyelesaikan kewajiban, namun Anda juga dituntut untuk terampil dalam mempersuasi anggota kelompok untuk tergugah memenuhi kewajibannya. Mungkin kita memang mengenal istilah penalti atas kegagalan memenuhi janji tenggat. Namun pastilah bahwa teman kelompok yang disiplin menjalankan tugasnya selalu lebih menguntungkan daripada memberi hukuman pada yang lalai. Karena setiap kelalaian akan memindahkan beban tugas kepada kita. Jadi, walaupun penalti ekstrim dengan memberi nilai 0 pada evaluasi sesama atau peer evaluation memang sebuah langkah yang mungkin, namun menolong atau membuat teman menyelesaikan kewajibannya akan menghasilkan kesejahteraan bersama yang jauh lebih besar. Selain itu, ingatlah, evaluator Anda menilai hasil kerja kelompok pada waktu yang dijadwalkan. Pengubahan tenggat pasti berimplikasi penalti. Baik, media utama yang dipakai adalah sistem aplikasi emas yang ditempatkan oleh UI secara khusus di emas 2. Jadi, agar proses pembelajaran Anda dapat berjalan efektif, maka ada pembimbingan yang jelas. Dalam hal ini, emas untuk MPKT itu mencakupi seluruh informasi. Tumbuhkanlah keingintahuan Anda untuk mengeksplorasi informasi yang disediakan emas. Kemudian ada materi pokok maupun materi keseluruhan, bahkan materi pendukung pembelajaran. Kemudian juga ada tuntunan aktivitas per pekan. Ya, tentu saja dalam Merdeka Belajar ada rangkaian materi yang harus diikuti dengan tertib. Bukan untuk keperluan keseragaman antar orang, namun lebih pada tercapainya kesesuaian hasil belajar dengan capaian yang hendak dihasilkan oleh mata kuliah ini bagi mahasiswanya. Dalam emas bahkan disediakan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh evaluator. Dan bahkan evaluasi oleh sesama untuk beberapa kegiatan penting dalam kelompok. Ya, Anda juga akan berlatih menilai teman Anda sekalipun secara kritis, jujur, dan akuntabel. Lakukanlah penilaian dengan benar, karena Anda mungkin secara kelompok bisa dimintai pertanggungjawaban atas nilai yang Anda berikan. Untuk dapat menggunakan emas secara efektif, Anda perlu mempelajarinya kembali menggunakan materi tutorial seperti ketika mengikuti orientasi belajar mahasiswa pada pra-perkuliahan Anda tahun lalu. Tentu Anda sekalian juga memerlukan media lain seperti Zoom, Google Meet, dan sumber belajar terbuka dalam rangka pertemuan sinkronus dengan sesama mahasiswa. Nah, dengan sifat mandiri dalam pembelajaran ini, maka interaksi langsung Anda dengan evaluator dibatasi hanya 3 kali. Kali ini adalah pertemuan yang pertama, nanti sebelum UTS dan juga sebelum UAS akan ada 1 kali pertemuan yang dilakukan. Dan terakhir,
eksplorasilah yang tersedia di MAS, termasuk untuk menunjang tugas-tugas Anda. Di sana ada misalnya buku bahasa Indonesia untuk keperluan akademik yang bisa dipakai untuk Anda berkonsultasi ketika akan menyusun ringkasan atau sintesis. Dalam buku itu ada penjelasan apa itu ringkasan, apa itu sintesis, dan sebagainya. Kemudian juga ada produksi video guna membuat kualitas video hasil kreasi Anda menjadi lebih baik. Sesungguhnya ini bukan cuma untuk mahasiswa, tapi juga diharapkan kualitas video dari dosen untuk video pembelajarannya pun menjadi lebih baik. Demikianlah saudara-saudara sekalian, itulah pemaparan dari saya untuk membekali Anda sekalian dalam menjalani mata kuliah berbobot 5 SKS ini. Terima kasih, selalu sukses, salam sehat. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi cipta, belajar ilmu pengabdi luhur, untuk nusa dan bangsa. Mahasiswa,